warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sirri hayatil wujud wa sababil a'zamil mawjud, huwa Allah, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram wal-Muhtaram, yang kami muliakan dan yang kami hormati, jamaah pengajian, hadirin, mustami'in, para pendengar dan para pemerhati, saudara-saudaraku yang ada di mana saja berada. Semoga kesemuanya dalam rahmat dan hidayah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak pernah berhenti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Berapa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Terkadang kita tidak pernah mensyukuri, malah kita selalu menagih. Betul? Betul? Kadang kita tidak pernah bersyukur, malah kita selalu nagih. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah yang dimuliakan Allah, walaupun kita tidak pernah diminta, walaupun kita ini tidak pernah diminta, Allah itu tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Kita lihat bagaimana orang kafir, di dalamnya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Buddha, Hindu, orang Kristen, bahkan orang yang tidak punya agama, orang yang tidak pernah iman kepada Allah, dia itu kesemuanya tidak pernah minta kepada Allah. Jangankan ia minta kepada Allah, ingat pun kagak. Tapi subhanallah, lihat bagaimana Allah memberikan akal sehat kepada mereka. Betul? Betul? Bagaimana Allah memberikan kekayaan rezeki yang luar biasa. Adapun kalaulah memang orang Islam itu banyak yang miskin, itu bukan salah Allah, itu salah diri kita. Apa salahnya karena kita ini tidak menggunakan akal sehat, tidak mau bekerja, hanya kita ini minta, tidak pernah bersyukur. Itu permasalahannya. Jadi orang-orang kafir yang tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah terus memberikan nikmat kepada kita, kepada mereka. Apalagi kita ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini contoh kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih rambut kepada kita banyak. Pernah enggak dulu kita minta rambut? Pernah? Protes ibu
Ya Allah, saya nanti anaknya rambutnya mintanya yang keriting, jumlahnya sekian, betul? Walaupun tidak minta, sudah didesain sebaik mungkin, sebagus mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rambut yang baik, dengan rambut yang bagus. Begitu terojol ke alam dunia, sudah memiliki rambut yang bagus. Itu kan rambut sudah model biasa dan sudah hal yang biasa. Ya, memang betul. Kalau kita perhatikan yang namanya rambut sudah model biasa, sudah hal biasa. Tiba-tiba di kepala kita ada yang putih, 2 atau 3. Padahal rambut ini jutaan. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kata si anak, bapak, rambutnya sudah ada yang putih, sudah tua ya pak. Kan? Padahal itu cuma satu, berarti di sini menandakan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak terasa. Hanya permasalahannya adalah kita ini tidak pernah bersyukur, hanya selalu meminta. Karena kita ini tidak pernah bersyukur, hanya selalu meminta dan meminta dan terus meminta, sehingga kita ini kehabisan nikmat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dan menegaskan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalaulah kita ini bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Tetapi sebenarnya kalau kita ini kufur, maka kita yang ditambah bukan nikmat tetapi siksa. Semoga kita semua ini termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitu pula semoga jamaah hadirin dan para pemerhati, Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan iman dan Islamnya dan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita semua ini mendapatkan maqam kemuliaan, diangkat oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, biasanya di akhir bulan Desember masyarakat kita ini latah. Latah, tahu apa? Latah. Orang latah itu biasanya kalau ngomong diulang-ulang. Ya, itu latah. Dan biasanya yang sering latah itu perempuan. Gede. Itu namanya orang latah. Kita tahu ya gedenya apa itu kan? Amin. Itu namanya latah. Dan biasanya yang latah itu perempuan. Latah. Terkadang orang latah itu tidak bicara kurang manfaat. Jadi yang pertama permasalahannya latah. Yang kedua, yang latah itu biasanya perempuan. Dan yang ketiga, biasanya kalau yang latah itu berbicara kurang manfaat, 3 hal. Dan ini permasalahan latah ini, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah faktor sengaja atau tidak sengaja? Apakah faktor didesain? Apakah memang faktor hanya sebatas kesengajaan atau pula tidak kesengajaan? Tapi pada dasarnya kalau kita ini perhatikan masyarakat kita sekarang ini latah. Ya namanya orang latah. Sampai yang jorok-jorok pun diucapin. Namanya juga latah. Ya tadi itu gede. Bukan gede apa? Lebar-lebar. Namanya juga latah. Nah, kalau kita perhatikan, masyarakat kita ini masyarakat latah. Baik secara hukum, secara syar'i, secara ekonomi, secara busana, kepribadian, akhlak, muamalah, syariah, akidah, semuanya masyarakat kita orang Islam ini sudah pada latah. Ibarat barang ada pakaian telanjang, barat pakaian telanjang. Kalau seandainya memang orang barat ini berpakaian tapi telanjang, menurut kita, ya itu hal yang wajar. Kenapa?
hal yang wajar, ya wajar orang barat lanjut. Permasalahannya orang bikin anaknya saja udah nikah. Ya, di barat kan kalau bikin anak udah nikah. Yang penting suka sama suka, bercinta, selesai. Bukan satu rahasia Ronaldo punya anak tanpa nikah. Messi punya anak tanpa nikah. Pique, ya apalah, karena bapak kiai, ya punya anak tanpa nikah. Shakira, ya itu. Jadi kalau seandainya memang ada orang barat berpakaian tapi telanjang, ya secara pemilihan mereka dan kita wajari. Kenapa? Karena masalahnya syariatnya, hidupnya, pemikirannya. Yang kurang ajar atau yang tidak wajar, yang serta kurang ajar orang Islam berpakaian ngikut-ngikutin gaya orang barat. Itu namanya adalah kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Karena prinsip kita, akidah kita, teologi kita, syariatnya, akidahnya, muamalahnya, syariatnya itu berbeda. Sangat berbeda. Kalau kita berprinsipkan adalah Islam, Islam berprinsipkannya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu. Al-Quran adalah wahyu. Itu adalah peraturan kita. Ini kan permasalahannya latah. Di saat masyarakat ini latah, tidak ada yang komentar. Itu latah. Sekarang ini di saat akhir bulan Desember, Natal. Apa? Apa? Natal. Rame saudara-saudara Muslim kita pada pakaian Kristiani. Dipaksa atau pula tidak dipaksa, sadar atau pula tidak sadar, ini kan latah. Yang namanya juga orang latah. Tadi kan Pak Kiai bilang kalau latah itu yang kalian lupa ingatkan. Gede-gede, lebar-lebar, namanya juga latah. Nah, orang kurang ingatan, tadi orang kurang ingatan sampai pakaian Kristiani pun Kristen dipakai, namanya latah. Di akhir tahun, pergantian akhir tahun, saudara-saudara Muslim kita ini lebih sungguh sangat tidak baik. Saudara-saudara Muslim kita sungguh sangat tidak tepat menyampaikan akidah, menyampaikan keimanan dengan memeriahkan pergantian tahun. Iman disampaikan, Islam pun syariat pun disampaikan, akidah disampaikan, semua disampaikan. Berbagai macam agama, akidah dan dia ikuti. Di saat pergantian tahun, ramai. Biasanya gimana? Pegang trompet, pakaian topi apa disebutnya? Keruncur, dan menunggu bunyi loceng di jam 12 malam. Di situ ada Buddha, di situ ada Yahudi, di situ ada aliran Kristen, semuanya diikuti oleh orang Islam. Latah bukan? Ini adalah latah. Nah, kalaulah memang sudah hal ini terjadi, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama kita bahas mengenai masalah latah kita, saudara-saudara muslim yang mengikuti Natal. Sekarang apa yang dinamakan dengan iman? Iman adalah ayyumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang dinamakan iman ayyumina billah, iman kepada Allah. Wa malaikatihi dan malaikat, wa kutubihi dan kitab Allah, wa rusulihi dan rasul-rasul Allah, wal yawmil akhir dan hari kiamat, wa bil qadri khairihi wa syarrihi,
dan ketentuan Allah, baik atau pula buruknya ketentuan itu yang dinamakan iman. Jadi saudara-saudara muslimku yang dimuliakan Allah, jamaah majelis taklim, kalaulah kita ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita tidak sempurna imannya kalau hanya sebatas iman kita ini hanya sebatas iman kepada Nabi Muhammad. Bisa dimengerti? Paham semua? Jadi iman kita ini tidak sempurna kalau iman kita ini hanya sebatas imannya kepada Nabi Muhammad. Maka iman kita ini akan sempurna. Iman kita ini kita mengimani kepada nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya. Di atasnya adalah iman kepada Isa Al-Masih. Jadi kita ini bukan berarti menyampingkan, bukan berarti kita ini tidak mengimani, kita iman. Justru nabi-nabi mereka semua sebelum Nabi Muhammad itu adalah nabi kita. Al-Quran menceritakan, Al-Quran menggambarkan, Al-Quran mengiktibarkan kepada nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Jadi iman kita itu tidak sempurna kalau kita tidak iman kepada nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Tetapi permasalahannya adalah iman kita kepada nabi dan rasul sebelumnya itu disempurnakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah kita ini harus mengikuti gaya-gaya orang Nasrani, orang-orang Kristen yang sekarang ini, yang setiap di akhir tahun harus mengikuti perayaan Natal? Oh tidak. Apakah kita harus mengikuti akidah mereka? Tidak. Apakah kita harus mengikuti jejak kehidupan seperti kehidupan yang mereka lakukan? Tidak. Loh, kenapa tidak? Katanya toleransi. Kenapa tidak? Katanya agama itu sama. Jamaah majlis yang dimuliakan Allah, para mustami'in dan para pemerhati yang kami hormati, kalaulah kita berbicara mengenai masalah agama itu sama, siapa yang bilang bahwasanya agama itu sama? Islam itu tidak pernah menyamakan dengan agama yang lain. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya toleransi, betul, di dalam Islam itu ada toleransi, tetapi permasalahannya toleransi dari hal apa? Kalau hanya sebatas mengenai masalah kita muamalah kehidupan, Islam dan Rasulullah sudah mengajarkan tentang mengenai masalah muamalah kehidupan. Tetapi sebaliknya, kalau sudah berbicara mengenai masalah akidah, berbicara mengenai masalah syariah, lakum dinukum waliyadin. Itu agamamu, bukan agamaku. Dan ingat, agamaku bukan agamamu. Berarti berbicara mengenai masalah kebebasan, kesamaan, toleransi, ini adalah upaya untuk menghakimi, upaya untuk menyamakan, upaya untuk membebaskan, dan upaya untuk mensejajarkan Islam dengan agama mereka. Bisa dipahami? Maka dari hal itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan permasalahan toleransi, bukan permasalahan kebebasan, dan bukan permasalahan kesamaan. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Di dalamnya Islam memiliki pendirian. Di dalamnya Islam memiliki syariat sendiri. Dan di dalamnya pula Islam memiliki akidah tersendiri. Lah wong kita sholat aja gak pernah ngikutin gaya mereka. Ibadah kita tidak pernah mengikuti gaya mereka.
Tetapi sebaliknya, mereka ibadah dan lainnya mengikuti kita. Maka kita jangan mengikuti mereka. Maka kalaulah memang ada saudara muslim kita yang mendengung-dengungkan di hari Natal, kalaulah memang ada saudara muslim kita yang membesar-besarkan di hari Natal, ini adalah muslim yang menggadaikan keimanan. Ini adalah muslim yang tidak paham. Ini adalah muslim yang sudah bisa dikelabui oleh orang-orang non-muslim. Dan ini adalah muslim yang tidak memiliki pendirian. Maka dapat kami tegaskan bahwasanya muslim diharapkan untuk mengikuti Natal, dan muslim diharapkan untuk membesar-besarkan Natal, apalagi muslim sampai ikut kerjasama terhadap Natal. Permasalahan yang kedua, saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah permasalahan tahun baru. Apakah ada permasalahan tahun baru dalam Islam? Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan yang tercatat di dalam Lauhul Mahfuz fi kitabillah, bulan yang tercatat di dalam Lauhul Mahfuz, 12 bulan. Ada berapa? 12 bulan. Nah, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Minha arba'atul hurum, 4 yang dinamakan bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Itu dinamakan adalah bulan Muharram. Nah, berarti bulan yang tercatat dalam Lauhul Mahfuz, bulan yang diridhoi Allah, bulan yang dicatat oleh Allah, bulan secara Islami, itu yang diawali dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Itu namanya adalah bulan Islam. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sudah mengetahui bahwa tadi itulah adalah bulan Islam yang diridhoi, yang dirahmati, yang dibarokai, yang dicatat dalam Lauhul Mahfuz? Kita memahami sekarang ini bulan Masehi. Yang pertama, mungkin kita sudah menyadari Masehi ya berasal kata Isa al-Masih. Masehi berarti Isa al-Masih. Yang analoginya atau yang persamaannya adalah orang Kristen. Itu satu. Yang kedua, bulan Masehi itu kalau kita perhatikan diawali dari bulan Januari, Februari, Maret, April sampai bulan Desember. Dan itu Januari sampai Desember itu adalah bulan nama-nama pendeta. Januari nama pendetanya Jenius. April nama pendeta Aprilius. Agustus nama pendeta Agustinus. Jadi saudara muslimku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Januari sampai Desember itu adalah merupakan satu revolusi dan semuanya ada nama-nama pendeta. Kalau kita itu menggunakan dari Januari sampai Desember membesar-besarkan, berarti sama saja membesarkan pendeta. Nah, ayo di sini kita lihat, ada nggak yang namanya Desi? Itu kan berasal dari Desember. Desi Desember. Berarti itu ngalap barokah sama pendeta. Kalau ngalap barokahnya sama pendeta, kita itu nggak dapat barokah. Jadi malaikat juga nantinya bingung catatnya. Nanti ada yang namanya itu nama-nama pendeta itu masuk surga itu bingung. Kenapa masuk surganya bingung? Karena itu tidak dibarokah, tidak tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Ya, kalau nama-nama yang bagus jangan ngambil nama-nama pendeta. Ya, contohnya Syamsuddin, ya, apalagi Zainuddin,
Nah, kayak Pak Kiai ini kan sudrajat. Kalau sudrajat apa nama pendeta? Oh, bukan. Ini ngambil dari ayat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Jadi derajat artinya apa? Pangkat. Itu adalah yang tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita sudah menyadari bahwasanya itu adalah nama-nama pendeta yang sebentar lagi kita ini akan berganti tahun dari tahun 2016 menjadi tahun 2017. Umat Islam menyalakan kambang api, kambang apa kembang? Kembang api menggunakan kerucut. Kalau kita baca sejarah, tadi sesudahnya ada nama-nama pendeta, itu pendeta itu rasa bangga, rasa senang dengan menghancurkan umat Islam, memporak-porandakan umat Islam, diambil kembali negara Spanyol yang dikuasai oleh Islam lebih dari 800 tahun. Mereka menyalakan kembang api petasan dengan menggunakan kerucut. Pada saat itu pula umat Islam ada 3 pilihan. Kamu mati, gunakan pakaian kerucut sebagai tanda Kristen, atau pula kamu tinggalkan Spanyol. 3 pilihan. Tinggalkan Spanyol, mati, atau pula ganti identitas selaku Kristen. Jadi saudara muslimku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila di akhir tahun nanti umat Islam menyalakan kembang api, menggunakan kepetasan, menggunakan pakaian kerucut, sadar tidak sadar, tahu atau pula tidak tahu, itu merupakan tipu daya kristenisasi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Nah, kalaulah memang itu merupakan tipu daya kristenisasi, secara bulan, secara nama bulan, penggantian tahun, itu semua adalah ala-ala Kristen. Kalau kita sudah menyadari bahwa itu adalah ala-ala Kristen, sebuah kristenisasi, terus apa yang harus kita banggakan? Apakah ada yang patut kita banggakan? Kalau begitu berarti ya anak-anak kecil, anak-anak kita ini perlu diulang baca syahadatnya ya. Kenapa? Ya karena sadar tidak sadar saudara-saudara kita, anak-anak kita ini sudah mengikuti gerak kehidupan dan budaya orang-orang Kristen. Kalau kita perhatikan, banyak di antara saudara-saudara kita kehidupan menanggalkan Islam, menanggalkan keimanannya, meninggalkan Islamnya, meninggalkan keimanannya, sehingga mereka berpikir apalah sebuah iman dan apalah sebuah Islam. Yang dia penting adalah dalam berpikir bagaimana kehidupan. Kalau sudah terjadi seperti hal ini, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita dalam kehidupan umat Islam ini yang berdasarkan akidah syariat ini sudah mulai ditinggalkan, sudah mengalami kemunduran. Kenapa kita ini sudah mengalami kemunduran? Karena dalam hidup kita ini sudah tidak berpondasi dan sudah tidak berlandaskan dengan kehidupan secara Islami. Maka kita sebagai umat rahmatan lil alamin, bukan berarti tidak menghormati tetangga kita yang mengagamakan selain agama Islam. Silakan ikuti, lakukan apa yang ia lakukan, tetapi jangan sekali kita mengikuti akidah syariat mereka. Kita sudah memiliki akidah, kita sudah memiliki syariat, kita sudah memiliki kehidupan yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di akhir tahun ini kita selaku Muslim, selaku yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan semua atribut-atribut Natal, tinggalkan gemerlap di akhir tahun, dan mari kita hidupkan dengan kita
banyak zikir, banyak ingat, dan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam agama yang mulia. Islam adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.